Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Rasul Zai, yaitu saya, Nur Khotimah dan Muhammad Rizikin, akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Pada materi supervisi pendidikan kali ini terbagi menjadi 5 subbab materi, yaitu yang pertama ada pengertian supervisi pendidikan, yang kedua ada jenis supervisi pendidikan, yang ketiga tujuan supervisi pendidikan, yang keempat ada fungsi supervisi pendidikan, dan yang kelima ada contoh supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunannya secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Kegiatan supervisi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebab berpengaruh terhadap kinerja guru, yang pada akhirnya juga akan berimbas pada hasil pembelajaran. Alasannya, karena ditinjau dari segi cakupannya, ruang lingkup supervisi pendidikan meluas ke semua bidang pendidikan dengan tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan produk pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran dan praktik sekolah lainnya. Menurut para ahli, supervisi pendidikan memiliki berbagai arti. Menurut P. Adam dan Frank G. Dickey, yang mengartikan supervisi pendidikan adalah suatu program yang terencana dalam upaya memperbaiki mata pelajaran. Dan menurut Harris dan Besson, pengertian supervisi pendidikan adalah bentuk tindakan sosial terkait dengan administratif agar dapat dengan mudah memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Dan Kimball Willis berpendapat bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan manusia yang lainnya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Khotimah. Baik, dikarenakan rekan saya memiliki halangan untuk melakukan presentasi, maka saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis-jenis supervisi pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sudut pandang organisasi, berdasarkan sudut pandang waktu, dan berdasarkan substansi. Berdasarkan sudut pandang organisasi dibedakan menjadi 2, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern yang dilakukan terhadap unit-unit kerja yang terdapat di dalam organisasi yang bersangkutan, di antaranya pengawasan terhadap sistem anggaran, pengawasan terhadap biaya-biaya standar, pengawasan terhadap laporan operasional secara berkala, pengawasan terhadap analisa statistik, dan pengawasan terhadap program latihan untuk membantu guru agar dapat dimengerti dan melaksanakan tugas secara tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang tidak termasuk dalam yurisdiksi administrasi organisasi. Pengawasan ekstern dapat memberikan manfaat, yaitu adanya peningkatan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan pengawasan ekstern ini adalah prinsip kemitraan atau partnership antara pengawas dengan yang diawasi. Berdasarkan sudut pandang waktu. Berdasarkan sudut pandang waktu dibedakan menjadi 3, yaitu pengawasan kontinu, pengawasan berkala, dan pengawasan temporer. Pengawasan kontinu adalah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan masih berlangsung. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, dan pengawasan temporer adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Wazikin, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu adalah berdasarkan substansi. Yang pertama adalah pengawasan bidang personil atau ketenagaan. Yang kedua, pengawasan bidang sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah pengawasan bidang akademik. Yang keempat adalah pengawasan bidang kesiswaan. Yang kelima adalah pengawasan bidang keuangan. Yang terakhir adalah pengawasan bidang hubungan dengan masyarakat.
Untuk tujuan supervisi pendidikan itu sendiri, yang pertama adalah memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua, meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru agar mampu menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru agar bisa mendiagnosis aktivitas dan kesulitan belajar mengajar yang dialami secara kritis. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lainnya terkait cara-cara kerja yang bersifat demokratis, komprehensif. Yang terakhir adalah meningkatkan semangat dan motivasi guru agar bisa berprestasi, mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesi. Dan apa itu fungsi supervisi pendidikan? Meliputi adalah 4 tahapan. Yang pertama adalah penelitian, yang kedua adalah penilaian, yang ketiga perbaikan, yang keempat pembinaan. Nah, itu adalah merupakan step by step fungsi dari supervisi pendidikan itu sendiri. Supervisi pendidikan mempunyai dua contoh, yang pertama adalah inspeksi, yang kedua adalah pelatihan dan pengarahan. Dan apa sih inspeksi itu? Inspeksi merupakan bentuk pengawasan yang paling penting karena kelas harus diinspeksi oleh petugas pengawas, mungkin kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan atau pengawas sekolah. Dan untuk pelatihan dan pengarahan berdampak positif dan bertahan lama pada kinerja mengajar guru. Siswa merupakan titik sentral dalam proses belajar mengajar, sehingga program pengajaran harus sesuai dengan kebutuhan setiap siswa itu sendiri. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 2. Apabila kalian punya pertanyaan, pernyataan atau feedback, silakan komen di bawah. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.